wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik hidayah-hidayahnya. Kita saat ini diantar menuju masjid dalam rangka menegaskan bahwa kita betul-betul muslim dan kita betul-betul berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat Jumat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini sekilas akan bicara tentang pemimpin. Sekelumit bagaimana Al-Quran menyebut pemimpin dengan 3 istilah. Yang pertama adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini pengganti. Khalifah juga akar kata dia di belakang. Yang kedua, imam. Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau, duhai Ibrahim, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Imam, akar katanya adalah amam, di depan. Karena itu tidak salah menyebut ibu dengan ummun. Karena yang dituju itu adalah di depan ibu kita. Yang ketiga, ulil amri, bentuk tunggalnya adalah amir, artinya memerintah dan diperintah. Jadi ada 3 istilah di dalam Al-Quran. Kalau kita hubungkan dengan Ki Hajar Dewantara, maka pemimpin adalah di depan meneladani, kemudian di belakang dia mendorong, dan juga di tengah dia mengantarkan. Bagaimana pemimpin menurut Al-Quran ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepemimpinan itu pada langit, bumi, dan gunung, tapi mereka enggan memikulnya. Mereka khawatir tidak bisa memikul amanah itu. Lalu manusia memikulnya. Sesungguhnya orang yang tidak mampu memikul amanah kepemimpinan, dialah orang yang sangat zalim, aniaya, jahula, dan sangat bodoh. Al-Quran hanya memberikan amanah kepemimpinan ini terhadap orang-orang yang sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain disebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru
wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang mereka itu memberikan petunjuk dengan perintahku, sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama sabaru, mereka juga sabar, tangguh. Kenapa tangguh? Karena sebagai seorang pemimpin mereka pernah diuji. Nabi Ibrahim, wa idh Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian. Dan kita semua tahu ujian yang paling berat adalah perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Jadi pemimpin, dia yang sudah teruji. Karena itu contoh, kalau dia tidak mampu memimpin rumah tangga, contoh gagal, bagaimana dia bisa memimpin rumah tangga yang banyak, rakyat Indonesia itu? Kalau dia gagal, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Kalau seseorang tidak mampu memimpin rumah tangganya, jangan harap dia mampu memimpin rumah tangga yang banyak. Jadi yang pertama, terhubung dengan Allah, kecerdasan spiritual. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Sejak dulu dengan ayat-ayat kami itu yakin. Artinya ini adalah orang-orang beriman, pemimpin. Mereka tangguh, mereka ulet. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kemudian kecerdasan intelektual. ISQ, emosional, spiritual quotient. Karena sesungguhnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa akan menjadi khalifah, pemimpin muka bumi, di bumi. Allah yang perintahkan terhubung dengan Allah, dia terhubung dengan masyarakat, dengan rakyat, terhubung dengan alam juga. Ini di antara sekelumit konsep pemimpin menurut Al-Quranul Karim, di mana saat itu Nabi Ibrahim menyatakan, qala wa min dzurriyyati, keturunanku juga jadikan imam. Apa jawab Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjianku ini tidak pernah aku akan berikan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Artinya pemimpin di dalam konsep Al-Quran bukan hanya dia amir memerintahkan, tapi juga diperintahkan, dan juga dia adalah dari belakang mendorong, dan dia membantu di tengah. Betapa aspiratifnya menurut konsep Al-Quran dengan 3 istilah tadi, khalifah, imam, dan kemudian amir, yang bentuk banyaknya adalah umara selama ini disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan gambaran sekilas tentang pemimpin ini, maka kuncinya satu. Kalau ada pemimpin yang lebih baik, kenapa harus memilih pemimpin yang baik? Pilihlah pemimpin yang lebih baik, bukan pemimpin yang baik. Kriterianya adalah dia yakin, keyakinan iman kepada Allah. Karena sesungguhnya ini amanah dunia akhirat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di pengadilan ilahinya, dan qiyam wujudkan untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan juga ekologi, yakni lingkungan. Betul-betul wujud daripada seorang muslim mukmin yang menjadi pemimpin. Mudah-mudahan kita bisa tergambar nanti akan memilih pemimpin yang memiliki kriteria seperti itu. Masing-masing kembalikan ke hati nurani dengan cara
kita i'tisam bihablillahil matin, berpegang teguh terhadap tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.